Jadi bukan saja mereka nggak menjaga ya onta tersebut dan memberi minumnya, tapi mereka malah menyembelihnya. Ini adalah penentangan, seolah-olah mereka menantang Nabi Soleh. Ya, lihat nih, kami sembelih unta yang kamu anggap ini adalah merupakan unta yang mulia. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah timpakan azab kepada mereka disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah samakan mereka dengan tanah, ratakan mereka dengan tanah. Ini azabnya diazab semuanya, padahal yang menyembelih ya hanya satu orang. Ini yang bunuh satu orang, tapi yang diazab semuanya. Kenapa seperti itu? Karena mereka semuanya setuju terhadap perbuatan itu. Nah, ini bahayanya kalau ada kemungkaran kemudian kita setuju, kalau datang azab kena semuanya, kita juga akan kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakathirah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada saat ini kita masih diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka talabul ilm. Hadirin dan hadirat sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams. Dalam surah Asy-Syams ini adalah surah Makkiyah yang turun setelah surah Al-Qadar. Berisikan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana pentingnya kita membersihkan jiwa kita. Karena salah satu di antara tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di samping membacakan ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatihi, juga adalah wa yuzakkihim. Yuzakkihim artinya mensucikan mereka. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka. Nah, di dalam ibadah puasa ini juga salah satu di antara manfaatnya atau inti dari pendidikan bulan puasa adalah bagaimana kita dapat membersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya tentunya sebelum kita awali renungan kita di dalam surah Asy-Syams ini, kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya
Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, ghurur, su'udzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surah ini dengan sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wasyamsi wa duhaha. Ahlan wa sahlan seterusnya datang. Allah bersumpah demi matahari dan waktu paginya. Kalau Allah bersumpah ya, dengan apa saja bagi Allah tidak ada larangan. Tapi kalau kita bersumpah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah ya, nggak boleh bersumpah dengan ya, nama siapapun ya. Kita hanya diperbolehkan bersumpah dengan nama Allah atau yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wallahi ya, atau seperti kalau Nabi suka menyebutkan walladzi nafsi biyadih, demi yang menguasai diriku, atau demi yang diriku ada di dalam kekuasaannya. Ini maksudnya demi Allah juga ya, seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apa saja ya, itu tidak ada larangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun.
Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi manusialah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi matahari. Ya, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dengan makhluknya, ini juga tiada lain menunjukkan tentang urgensi dari sesuatu yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya tersebut. Kita ketahui memang matahari begitu besar ya manfaatnya bagi kehidupan manusia di dunia ini. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Mengiringi ya, matahari terbenam tentu baru ada terlihat bulan. Dan kalau pada hakikatnya semuanya benda-benda langit ini beredar menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsi daripada benda-benda langit ini ya diantaranya adalah lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar supaya kalian bisa menghitung, mengetahui ya, bulan, tahun, waktu, bisa menghitung dari benda-benda langit ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah wan nahari idza jallaha, dan demi ya, waktu siang apabila meneranginya. Wal laili idza yaghshaha, juga demi malam apabila meliputinya, jadi menutupi siang. Ini semuanya adalah sesuatu yang penting, yang kalau kita teliti tentunya apa yang disebutkan oleh Allah dalam sumpahnya ini sangat bermanfaat bagi kita. Allah pun pernah bertanya dalam ayat yang lain, bagaimana andai kata Allah jadikan hari kalian itu semuanya siang, siapa yang akan mendatangkan malam? Bagaimana ya, kalau andai kata dalam kehidupan kita ini semuanya siang, tentu akan mungkin tidak ada kehidupan ya. Kalau siang terus tentu akan panas bumi ini, dan tentu tidak ada makhluk hidup. Sebaiknya kalau malam terus juga seperti itu ya, tidak ada kehidupan nantinya. Dengan hikmah Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala pergantikan antara malam dengan siang ya. Ini adalah merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit, was-samai wa ma banaha, demi langit ya, dan juga pembangunannya atau pengkokohannya. Langit di sini tentunya ya, makna langit secara asal kata dari kata sama yasmu, arti sesuatu yang ada di atas kita ya. Nah, relatif ini ya bagi kita. Kadang-kadang langit juga, langit rumah kita sebut sama ya. Langit ini bagi bumi kita arti sesuatu yang ada di atasnya. Nah ini ya, relatif, bisa itu maksudnya adalah atmosfer ya. Bisa itu maksudnya yang lebih jauh lagi ya. Ini makin diteliti makna ini akan makin luas pengertiannya. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan was-samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan penghamparannya. Bagaimana bumi ini walaupun ya bentuknya bulat, tapi bagi kita relatif terhampar ya. Jadi ayat ini bukan menunjukkan bahwasanya bumi itu datar ya, seperti ya, hayalan sebagian orang katanya bumi itu datar. Bukan, ini adalah maksudnya bagaimana bumi walaupun bulat bentuknya, tapi buat kita ya, relatif itu ya, terhampar karena saking besarnya bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bagaimana bersumpah dengan jiwa, karena memang manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ada unsur jasadi, unsur jasad, yaitu fisik kita yang sering disebut bashar. Manusia ini adalah sebagai bashar, arti manusia yang memiliki bentuk, memiliki fisik, yang memiliki kulit seperti itu. Karena basyarah juga itu artinya kulit. Yang ini juga rupanya kalau kita baca tentang penciptaan manusia, yang pertama Nabi Allah Adam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inni khaliqum basyaran min tin, sungguhnya aku menciptakan seorang makhluk, ya, arti makhluk yang berfisik, ya. Kalau malaikat kan bukan makhluk yang berfisik, ya. Ini malaikat jadi bertanya karena fisiknya, secara fisik manusia itu mirip dengan simpanse, makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi sebelumnya, ya, tapi bukan manusia. Sehingga malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tapi sebenarnya manusia ini di samping fisik, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tiupkan roh dan Allah tanamkan nafas jiwa padanya. Jadi berbeda dengan simpanse, walaupun secara ilmu geologi, ya, arkeolog menemukan, wah mirip nih tengkorak-tengkorak, ya, simpanse, sehingga mereka menafsirkan bahwa wah manusia itu memprediksi manusia asalnya dari kera katanya, ya, karena katanya ada evolusi. Ini karena ada misling di sana, ya. Itu makhluk-makhluk yang lain. Simpanse adalah makhluk yang lain, dan sampai sekarang jenis simpanse masih ada. Kenapa nggak jadi manusia? Kalau kita ke kebun binatang kan ada, ya, jenis simpanse, ya, gorila, apa semuanya itu mereka tetap sebagai gorila. Manusia adalah manusia, ya, berbeda. Ini salah satu unsurnya adalah jiwa, ya, yang mana jiwa kita inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jiwa inilah yang menentukan jalan kebaikan dan yang memilih jalan kebaikan atau jalan keburukan. Jiwa inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dibersihkan, ya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhami bagi jiwa ini, ya, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Jadi ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pilihan kepada jiwa ini. Inilah, ya, hakikat bagaimana manusia itu, ya, bukanlah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kebebasan kepadanya, tapi manusia adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hurriyatul ikhtiyar, kebebasan untuk memilih, dan juga hurriyatul iradah. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebebasan untuk berkehendak. Makanya manusia ini diangkat menjadi khalifatullah fil ard, menjadi khalifah fil ard. Arti khalifah yang akan mengemban tugas, ya, mengatur, memakmurkan bumi ini, seperti itu, ya. Seperti khalifah kan kita sering baca, ya, Sayyidina Abu Bakar merupakan khalifatul Rasulullah, pengganti arti peran Rasulullah SAW, tapi tidak sama dengan Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, manusia pun, ya, diberikan peran di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi, seperti itu perannya. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih, ya. Oleh karena itu, tapi di dalam kebebasan ini juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia ada konsekuensinya. Tidak seperti makhluk-makhluk yang lain, seperti bumi, matahari, bulan, semuanya itu adalah makhluk-makhluk yang tidak diberikan hurriyatul iradah, tidak diberikan kebebasan untuk memilih dan berkehendak. Ya, mereka itu ketika diciptakan kemudian ditentukan, ya,
fungsinya sebagai apa, terus aja sejak diciptakan sampai nanti hancurnya benda-benda tersebut, ya, yang dijalankan adalah seperti itu, ya. Tumbuh-tumbuhan semuanya tugasnya apa, ya, itu mereka mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak memiliki kehendak. Ya, nggak bisa Tuhan yang tumbuhan misalnya tumbuh di sini kemudian pindah-pindah, kemudian mereka nggak mau berbuah, ntar tumbuhnya misalnya semaunya, kan nggak bisa begitu, ya. Semuanya sudah diberikan ketentuan. Atau matahari, bumi, bulan ini, ya, sejak diciptakan itu mereka taat dan patuh atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia ini berbeda, ya. Jadi Allah berikan pilihan, Allah berikan kebebasan untuk berkehendak memilih jalan fajir atau jalan ketakwaan. Akan tetapi setiap pilihannya dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi mereka yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, ini penting sekali bagaimana, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan jiwa kita ini, ya, membersihkan jiwa kita ini dari berbagai hal, ya, baik itu sesuatu yang masuk ke dalam jiwa kita, ya, yang kita makan hendaklah dimakan dari makanan-makanan yang halal seperti itu, maupun yang keluar dari anggota kita, ya, dari ucapan-ucapan. Kita diperintahkan untuk bagaimana ketika kita berucap, ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, ya, tidak keluar kata-kata yang kotor dari mulut kita seperti itu. Nah, inilah salah satu juga pendidikan di dalam puasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, salah satu sabdanya, kalau seorang yang sedang berpuasa itu, wa in khasamahu ahadun aw syatamahu, ya, falyaqul inni shaim, ya. Kalau dia dicaci atau diajak bertengkar oleh seorang, hendaklah dia katakan aku sedang berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana dia tidak akan meladeni, ya, cacian dengan kata-kata yang kotor atau sesuatu hal yang buruk yang dia lakukan, karena dia sedang melatih dirinya dan jiwanya, ya, di dalam pensucian jiwa tersebut, ya. Pensucian jiwa juga, ya, tentunya yang paling utama ada membersihkan hati, ya, dari segala kesyirikan, ya, dari segala penyakit-penyakit hati yang biasa saya suka selalu awali ketika kita bertawassul dengan suratul Fatihah. Kita mohon agar supaya hati kita ini dibersihkan dari kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ghurur, su'udzan. Ini adalah penyakit-penyakit hati yang berbahaya, dan Rasulullah SAW itu membersihkan. Tugas Nabi adalah yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka dan hati mereka dari kemusyrikan, dari apa-apapun yang akan membuat mereka terjerumus kepada kemusyrikan. Rasulullah bersihkan, ya, bukan dari hanya penyembahan berhala, ya. Penyembahan kalau dulu, ya, musyrik itu dengan menyembah berhala, tapi sebenarnya kemusyrikan itu lebih luas. Bisa manusia, ya, disekutukan Allah, kita bisa musyrik, ya, mematuhi manusia, sampai menyamakan seperti kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika, ya, ahlul kitab mereka menjadikan para ulama mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Ya, bukan disembah, tidak, tapi mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh ulama-ulama mereka.
walaupun itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Ini namanya sudah mempertuhankan. Ya, jadi kemusyrikan itu, ya, ada dalam satu riwayat kata Rasulullah pernah mengatakan, aku tidak mengkhawatirkan umatku akan kembali menyembah berhala. Ya, akan tetapi ya, mereka yang dikhawatirkan adalah menyembah sesuatu yang bukan berhala seperti patung itu nanti. Ya, kalau sekarang kan banyak, ya, kedudukan bisa jadi berhala, ya, harta bisa jadi berhala, pangkat bisa jadi berhala. Ya, kalau itu semua akan menyimpangkan seorang dari ketaatan kepada Allah, itu namanya itu kemusyrikan. Inilah, ya, kita harus bersihkan jiwa kita dari hal tersebut, dari kibir, hasud, riya dan sebagainya. Panjang sekali ini kalau masalah tazkiyatun nafas ini. Ya. Tapi secara globalnya seperti itu, dari hati kita bersihkan, apa yang dimakan, dan juga dari harta kita harus dibersihkan, yaitu dengan berzakat. Itu zakat juga dari kata nama zaka yazku, artinya bersih, dan juga bermakna yanmu, artinya berkembang dan tumbuh, seperti itu. Juga membersihkan, ya, nama baik kita, ya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan bagaimana menjaga pandangan, ya, itu juga Allah sebutkan dzalika azka lakum, itu lebih mensucikan buat kalian. Ketika orang bertamu juga memberikan salam, ya, minta izin, kemudian ketika disuruh kembali, ya, suruh pulang, dia pulang, itu juga lebih, yang demikian itu lebih suci buat kalian. Ini bagian dari membersihkan bagaimana nama baik kita, kehormatan kita. Ini, ya, semuanya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi, ya, orang yang mengotori jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kadzabat tsamudu bitaghwaha, sungguh Tsamud telah mendustakan Allah, ya, dengan, ya, sikapnya yang melampaui batas. Ini Tsamud adalah kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ya. Idzin ba'atsa ashqaha, tatkala bangkit orang yang paling celaka dari mereka. Ya, itu orang yang paling celaka, maksudnya bagaimana dia berani, ya, menyembelih onta Nabi Saleh yang merupakan ini onta mukjizat. Kalau onta lain itu dia terlahir dari induknya, kalau ini keluar dari batu, ya. Ini adalah mukjizat yang mereka minta, ya. Tapi kemudian ketika, ya, diperintahkan agar supaya onta ini dijaga, ya, dipelihara, ya, jangan diganggu, tapi mereka menentang, ya. Tujuannya sebenarnya bukan hanya menyakiti ontanya, tapi ini adalah penentangan terhadap perintah Allah. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha, lalu berkatalah utusan Allah, yaitu Nabi Saleh, kepada mereka, naqatallah. Ini kalimat singkat, ya, sebenarnya maksudnya adalah, kalau kita artikan secara bahasa, naqatallah artinya unta Allah. Maksudnya, ya, perihalalah, jagalah unta Allah ini, jangan kalian ganggu. Unta Allah maksudnya, ya, ingat, ya, nisbat nama Allah di sini adalah sebagai takriman, sebagai penghormatan, ya. Seperti kita katakan Baitullah, Ka'bah adalah Baitullah. Ini jangan kita pahami bahwasanya Ka'bah itu, ya, rumahnya Allah, artinya Allah tinggal di Ka'bah, ya. Tapi ini namanya, kalau dalam bahasa Arab, idhafah, ini namanya idhafah tasyrifiyah. Baitullah artinya rumah Allah, maksudnya ini kenapa disebut nama Allah di situ? Sebagai penghormatan bagi tempat tersebut. Begitu juga naqatullah. Naqatullah ini onta Allah, ya, bukan Allah perlu naik onta seperti itu. Jangan Allah pelihara on Allah, ini bukan. Ini adalah
menunjukkan penghormatan bagi onta tersebut, karena ini adalah onta yang Allah tunjukkan sebagai mukjizat bagi Nabi Allah Saleh. Naqatallahi wa suqiyaha, peliharalah onta Allah ini, wa suqiyaha, dan juga ya pelihara, ya, artinya perhatikan waktu minumnya, karena di waktu minumnya onta ini bergantian antara waktu minumnya kaum Tsamud, ya. Hendaklah jangan kalian halangi dia ketika dia waktu minum. Tapi fakadzabuhu fa'aqaruha, lalu mereka mendustakan, ya, perintah ini. Artinya mendustakan itu enggak mempercayai, ya, menentang, ya. Kalau kadzaba yakdzibu arti berdusta. Kalau kadzaba yang dalam Al-Qur'an itu arti mendustakan, artinya mendustakan itu enggak percaya, ya, artinya tidak mempercayai dan tidak mematuhi perintah Nabi Allah Saleh ini. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih onta tersebut. Jadi bukan saja mereka enggak menjaga, ya, onta tersebut dan memberi minumnya, tapi mereka malah menyembelihnya. Ini adalah penentangan, seolah-olah mereka menantang Nabi Saleh. Ya, lihat nih, kami sembelih unta yang kamu anggap ini adalah merupakan unta yang mulia. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, lalu Allah timpakan azab kepada mereka disebabkan dosa mereka. Fasawwaha, lalu Allah samakan mereka dengan tanah, ratakan mereka dengan tanah. Ini azabnya diazab semuanya, padahal yang menyembelih, ya, hanya satu orang. Kenapa kok diazab di sini? Fadamdama alaihim, kepada mereka semuanya, karena mereka setuju. Walaupun yang nyembelih kan kalau rame-rame nyembelih juga susah, ya, nyembelih paling beberapa orang lah, ya. Tapi kalau unta memang nyembelihnya gampang, ya, satu orang juga bisa. Kita lihat di penyembelihan unta waktu di Makkah itu, ya, satu orangnya tores, dia jalan aja begitu, ditores di sini, ya, langsung jatuh. Nggak kayak kita lihat kalau lagi sembelih sapi, ya, Idul Adha, repotnya bukan main, ya, dijatuhkan dulu. Tapi kalau unta memang gampang. Ini yang bunuh satu orang, tapi yang diazab semuanya. Kenapa seperti itu? Karena mereka semuanya setuju terhadap perbuatan itu. Nah, ini bahayanya kalau ada kemungkaran kemudian kita setuju, kalau datang azab kena semuanya, kita juga akan kena. Ini artinya pentingnya bagaimana kita amar ma'ruf nahi mungkar itu, ya. Makanya ada kata Nabi, ada menentang kemungkaran yang paling ringan adalah dengan hati, ya kan? Nah, ini dengan hati ini Rasulullah bilang wa dzalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Ini adalah pengingkaran kita dengan hati. Artinya kita nggak setuju, ya, kita benci terhadap kemungkaran itu adalah bagian dari nahi mungkar. Ya, ini kalau ini nggak ada sama sekali, berarti iman kita nggak ada, ya. Ini juga bagaimana kenapa mereka diadab semuanya, karena mereka setuju, sepakat atas perbuatan orang yang menyembelih ontanya Nabi Saleh tadi, ya. Jadi fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Dan Allah sama sekali tidak takut akan akibat dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Ada juga qiraat kata wala yukhafu uqbaha, ya, dan tidak dikhawatirkan, ya, siksanya. Tapi ini yang lebih kuat adalah wala yakhafu uqbaha, artinya Allah bisa berkehendak apa saja, ya, tidak akan ada sesuatu yang berdampak buruk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.